Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, dua pemancing di Ponorogo yang masih anak-anak terjebak banjir. Bahkan satu di antaranya nyaris terseret arus sungai. Beruntung korban berhasil memegang ranting pohon dan diselamatkan. Banjirnya teko lur. Awas, ngati-ngati. Inilah video amatir yang merekam detik-detik dua pemancing saat terjebak banjir di Sungai Desa Seda, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Mengetahui arus sungai semakin deras, kedua bocah berusaha menyelamatkan diri. Arus semakin deras dan air meninggi, sempat membuatnya terpleset. Namun bocah berkaos merah berhasil selamat lebih dahulu. Sementara bocah berkaos hitam kesulitan untuk menepi saat berusaha menyeberang. Namun beruntung ia bisa menggapai ranting pohon dan bergelantungan hingga diselamatkan pemancing lainnya. Peristiwa ini berawal ketika dua bocah ini mengail di tengah sungai yang saat itu air surut dan tenang. Namun tanpa disadari tiba-tiba arus deras datang. Dia sempat menyeberang karena airnya membesar, dia berusaha menyelamatkan diri, tetapi ketika akan menyeberang ke sisi barat, dianya terpleset dan akhirnya bergelantungan terus ditolong oleh para pemancing yang lain. Di sini memang jadi spot pemancing. Memang cukup banyak yang mancing di sini, hampir setiap hari, bisa siang sore biasanya banyak di sini. Ikannya juga besar-besar dan banyak sih. Dibilangin orang sini, dia nggak mau. Situ itu tetap pakai mancing. Terus airnya datang sedikit-sedikit, terus tambah banjir. Dia panik, terus ada warga yang menolong. Akhirnya selamat. Ya, selamat. Memang situ sering buat mancing anak-anak itu. Sering, Pak. Memancing dengan menyeberang di tengah Sungai Seda Ponorogo ini membahayakan, terutama saat musim penghujan. Pasalnya air sungai yang surut bisa tiba-tiba terjadi banjir kiriman. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, seorang ayah di Bangkalan mencabuli anak tirinya yang masih berusia 6 tahun usai melihat konten mesum di media sosial. Ibu korban yang memergoki perbuatan asusila itu melaporkan pelaku ke polisi. Setelah sempat bersembunyi dari kejaran polisi, tersangka berinisial MH, warga Bangkalan, akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Bangkalan diantar perangkat desa. Tersangka dilaporkan oleh istrinya ke polisi karena diduga memerkosa anak tiri pelaku yang masih berusia 6 tahun di rumahnya. Peristiwa tersebut diketahui istri pelaku atau ibu korban saat pulang kerja. Ibu korban melihat dari jendela pelaku bersama korban berdua di dalam kamar. Saat keluar kamar, korban mengeluh alat vitalnya sakit dan bercerita telah dirudah paksa pelaku. Sang ibu yang marah langsung melaporkan perbuatan asusila itu ke polisi. Kepada petugas, tersangka mengatakan tak kuasa menahan hasrat usai menonton konten mesum di media sosial. Diduga keras telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit di visum pada hari itu juga dan memeriksa saksi-saksi. Selanjutnya ditetapkan bahwa diduga pelaku terlapornya adalah ayah tiri dari si anak di bawah umur tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, kasus tewasnya seorang siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah di Banyuwangi masih terus diselidiki polisi. Guna mengidentifikasi pelaku yang bertindak keji terhadap korbannya yang masih di bawah umur, penyidik menerjunkan anjing pelacak serta memeriksa sejumlah saksi. Pencarian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah di Desa Kalibaru Manis, Banyuwangi masih terus berlanjut. Polisi dari unit K9 Polresta Banyuwangi menerjunkan 2 anjing pelacak untuk melakukan pencarian. 2 anjing pelacak ini dilibatkan untuk mengidentifikasi jejak-jejak pelaku di sekitar lokasi.
Penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi hingga saat ini telah memeriksa 10 saksi dari pihak keluarga, sekolah, dan warga. Hasil pemeriksaan sementara polisi memastikan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Selain adanya luka lebam di kepala, polisi juga menemukan adanya tanda kekerasan seksual. Setelah menjalani autopsi, jenazah korban berusia 7 tahun kini sudah dimakamkan. Sementara itu pihak sekolah meminta polisi segera menangkap pelaku yang tega berbuat keji terhadap korban. Sekolah juga menggelar istighosa dan doa bersama meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak ini bisa segera terungkap. Ya, saya kira bukan hanya kita yang memiliki harapan, ya, semua kayaknya sepertinya punya harapan yang sama. Supaya kasus ini bisa tuntas, itu juga menjadi harapan semua orang, semua masyarakat. Seorang siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kalibaru ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di tengah kebun. Korban pertama kali ditemukan oleh guru dan orang tua korban yang mencarinya karena tak kunjung pulang dari sekolah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Dikhawatirkan penularan rabies, rumah tempat penampungan anjing dari Bali tanpa izin di Banyuwangi digerebek polisi. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.